Coba cek saldo rekening kamu sekarang, lalu bandingkan dengan harga emas hari ini yang sudah tembus 3 juta rupiah. Rasanya makin jauh ya? Tapi tenang, video ini bukan mau pamer kekayaan atau nyuruh kamu makan mie instan tiap hari demi beli emas. Kita akan bongkar gimana caranya kamu tetap bisa punya tabungan emas meski gaji cuma numpang lewat, dengan strategi yang masuk akal di tahun 2026 ini. Yuk, kita obrolin pelan-pelan. Kita harus jujur, melihat angka 3 juta per gram di layar ponsel itu rasanya agak menyesakkan dada. Ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan akhir tahun 2025 kemarin, yang harganya masih anteng di angka 2,5 juta. Kenaikan 500 ribu dalam waktu singkat ini seringkali bikin kita yang gajinya pas-pasan merasa ketinggalan kereta, dan akhirnya malah memilih untuk tidak memulai sama sekali karena merasa sudah terlalu mahal. Padahal, kenyataan pahitnya adalah menunggu harga emas turun drastis itu seringkali hanyalah jebakan Batman. Kita terus menunda sambil berharap harga kembali ke angka 2 juta, tapi yang terjadi justru harga terus merangkak naik menuju angka yang lebih fantastis. Di tahun 2026 ini, strateginya bukan lagi menebak kapan harga termurah, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan realita harga baru ini tanpa mengganggu stabilitas dapur kita. Banyak orang di sekitar kita mungkin akan bilang, "Aduh, telat kalau baru beli sekarang, harganya sudah dipucuk." Kalimat seperti ini seringkali mematahkan semangat kita yang baru mau melangkah. Namun, perlu kita pahami bahwa prinsip dasar menabung emas itu sebenarnya sederhana. Bukan tentang membeli di saat harga paling murah, tapi tentang membeli di saat kita memang memiliki uang dingin yang siap untuk diamankan nilainya. Kalau kita terus-terusan menjadi penonton dan menunggu momen yang sempurna, bisa jadi tahun depan kita malah gigit jari karena harganya sudah menyentuh 4 juta rupiah. Emas itu ibarat pelindung nilai. Dia tidak peduli seberapa mahal kamu membelinya hari ini, selama tujuannya adalah untuk menjaga daya beli uang kamu di masa depan agar tidak tergerus oleh inflasi yang semakin liar. Kunci sukses menabung di tengah harga yang melambung ini sebenarnya bukan terletak pada seberapa banyak gram yang sanggup kamu borong dalam sekali transaksi. Buang jauh-jauh obsesi untuk langsung punya batangan besar kalau memang anggaran kita terbatas. Fokuslah pada seberapa konsisten kamu menyisihkan porsi kecil dari penghasilanmu setiap bulannya, karena konsistensi jauh lebih kuat daripada nominal yang besar, tapi cuma sekali jalan. Ingatlah filosofi sederhana tentang butiran pasir. Jika dikumpulkan satu demi satu tanpa henti, lama-lama dia akan membentuk hamparan pantai yang luas. Begitu juga dengan tabunganmu. Walaupun bulan ini kamu cuma bisa beli 0,05 gram, itu jauh lebih baik daripada tidak punya sama sekali. Perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari satu langkah kecil, dan emas pertama kamu adalah langkah awal menuju keamanan finansial yang lebih baik. Lupakan dulu obsesi untuk langsung membeli emas batangan seberat 10 gram yang harganya sudah puluhan juta rupiah itu. Di tahun 2026 yang serba digital ini, fitur tabungan emas di aplikasi adalah penyelamat sejati buat kita yang gajinya seringkali habis sebelum akhir bulan. Kamu tidak perlu lagi menunggu punya uang jutaan untuk mulai berinvestasi. Cukup dengan nominal sekecil harga segelas kopi kekinian atau seporsi nasi goreng, kamu sudah bisa memiliki pecahan emas dalam bentuk digital. Strategi ini sangat ramah di kantong karena kita tidak dipaksa untuk mengeluarkan uang besar dalam satu waktu yang bisa bikin napas keuangan kita sesak. Konsepnya adalah mengubah sisa uang jajan yang biasanya habis tak berbekas menjadi aset yang nyata. Dengan cara ini, kamu tetap bisa menabung tanpa harus merasa menderita atau kekurangan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, karena nominalnya yang sangat fleksibel sesuai kemampuanmu saat itu juga. Pernah nggak sih kamu merasa uang kembalian belanja atau sisa saldo di dompet digital itu menguap begitu saja untuk hal-hal yang nggak jelas? Nah, mulai sekarang, setiap kali ada sisa kembalian atau uang receh, jangan biarkan dia menganggur. Langsung saja konversikan menjadi saldo emas digital melalui aplikasi pilihanmu. Jangan pernah meremehkan angka kecil di belakang koma, karena saldo digital itu memiliki nilai yang sama presisinya dengan emas fisik yang disimpan di brankas besar. Meski cuma 1.000 atau 5.000 rupiah, kalau kamu lakukan setiap hari atau setiap minggu, angka itu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.
Kelebihan emas digital adalah fleksibilitas harganya yang mengikuti pasar real time. Jadi meskipun kamu belinya dicicil sedikit demi sedikit, nilai asetmu akan tetap terjaga. Ini adalah cara paling masuk akal untuk membangun kekayaan di tengah harga emas yang sudah menyentuh 3 juta per gram ini. Menerapkan teknik ini sebenarnya sedang memainkan trik cerdas pada psikologi keuangan kita sendiri agar tidak merasa terbebani. Karena jumlahnya kecil, rasanya kita kayak nggak sedang menabung atau sedang melakukan pengorbanan besar. Padahal di balik layar, aset emas kamu sedang pelan-pelan menggemuk tanpa kamu sadari. Ini adalah solusi buat kamu yang selama ini selalu gagal menabung karena merasa tidak pernah punya uang sisa yang cukup besar di akhir bulan. Saat kamu mulai melihat saldo emasmu tumbuh dari 0,01 gram menjadi 0,5 gram, lalu perlahan menyentuh 1 gram, disitulah rasa percaya dirimu akan muncul. Kamu akan sadar bahwa ternyata menjadi pemilik emas itu bukan cuman milik orang kaya saja. Konsistensi kecil ini adalah cara paling efektif untuk keluar dari perasaan tidak berdaya secara finansial dan mulai membangun benteng perlindungan untuk masa depanmu yang lebih cerah. Melihat harga emas dunia yang sekarang berada di kisaran $5.174 per troy ounce, sebenarnya ada celah menarik yang bisa kita manfaatkan sebagai titik masuk. Angka ini memang terlihat fantastis, namun jika kita bandingkan dengan puncaknya di bulan Januari lalu yang sempat menyentuh $5.530, artinya saat ini pasar sedang memberikan kita napas sejenak. Penurunan ini adalah sinyal bahwa aset yang tadinya sangat mahal kini sedang mengalami koreksi atau diskon tipis-tipis bagi kita, para pemburu aset jangka panjang. Bagi kita yang bergaji pas-pasan, memahami pergerakan global ini sangat penting agar kita tidak sekadar ikut-ikutan tren tanpa arah. Ketika harga dunia melandai seperti sekarang, itulah saat yang tepat untuk menukarkan rupiah kita menjadi pecahan emas, sekecil apapun itu nominalnya. Jangan menunggu harga terjun bebas ke angka tahun lalu, karena di tengah ketidakpastian ekonomi 2026 ini, momen penurunan harga seperti sekarang adalah kesempatan emas yang belum tentu datang 2 kali dalam waktu dekat. Penting bagi kita untuk menjaga mental agar tidak gampang panik setiap kali melihat grafik harga yang berwarna merah atau sedang turun. Justru bagi kita yang sedang dalam fase mengumpulkan atau menabung untuk masa depan, harga yang sedang turun itu adalah kabar baik yang harus disambut dengan tenang. Bayangkan saja, dengan jumlah uang yang sama, kamu bisa mendapatkan gramasi emas yang sedikit lebih banyak dibandingkan saat harga sedang meroket tinggi-tingginya bulan lalu. Jangan biarkan rasa takut kehilangan momen atau FOMO membuatmu membeli hanya saat harga sedang hijau atau naik daun. Sebaliknya, jadikan penurunan harga dunia ini sebagai momentum untuk mempertebal saldo tabungan emasmu dengan lebih efisien. Emas adalah instrumen yang nilainya akan teruji oleh waktu. Jadi, fluktuasi harian atau mingguan seharusnya tidak membuat nyali kamu ciut, melainkan justru memicu adrenalin untuk terus menambah aset secara cerdas. Di era informasi yang sangat cepat ini, mulailah menjadikan berita ekonomi global sebagai teman akrab, bukan lagi sebagai ancaman yang menakutkan. Jika kamu mendengar kabar bahwa harga emas dunia sedang terkoreksi, sementara nilai tukar rupiah kita masih cenderung stabil, itulah alarm alami yang memberitahu kamu untuk segera menekan tombol beli di aplikasi tabungan emasmu. Memahami korelasi sederhana ini akan membuatmu satu langkah lebih maju dibanding penabung emas konvensional lainnya. Dengan memantau pergerakan harga dunia, kamu jadi punya kendali lebih atas uangmu sendiri dan tidak lagi sekadar menebak-nebak kapan waktu yang pas untuk mulai. Pengetahuan dasar tentang harga $5.174 per troy ounce ini adalah alat navigasi yang kuat agar kamu tetap tenang di tengah badai ekonomi. Jadilah penabung yang berwawasan, yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus sedikit lebih agresif menyisihkan gaji demi masa depan yang lebih aman. Mari kita akui satu hal. Kesalahan terbesar kita selama ini adalah mencoba menabung emas dari sisa gaji di akhir bulan. Masalahnya, gaji kita hampir tidak pernah ada sisanya, kan? Selalu saja ada godaan belanja online, promo makanan, atau pengeluaran tak terduga yang menghabiskan saldo rekening kita sampai titik darah penghabisan. Di tahun 2026 ini, strategi itu sudah tidak relevan lagi
kalau kamu benar-benar ingin punya aset nyata. Strategi terbaik yang paling ampuh adalah dengan melakukan potong paksa tepat di depan, sesaat setelah notifikasi gaji masuk ke rekeningmu. Jangan beri kesempatan bagi keinginan konsumtif untuk mencicipi uang itu terlebih dahulu. Dengan memindahkan sebagian dana ke tabungan emas di hari pertama gajian, kamu sebenarnya sedang mengamankan masa depanmu sebelum dunia luar sempat merampasnya lewat berbagai godaan gaya hidup yang tidak ada habisnya. Cobalah untuk menganggap tabungan emas ini bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai sebuah pajak masa depan yang wajib kamu bayarkan untuk dirimu sendiri. Kamu tidak perlu memulainya dengan angka yang fantastis atau langsung berjuta-juta rupiah. Sisihkan saja minimal 5% dari total pendapatanmu. Angka yang kecil ini biasanya tidak akan terlalu mengganggu kenyamanan hidupmu sehari-hari, tapi dampaknya bagi ketahanan finansialmu di masa depan akan sangat luar biasa. Jangan menunggu sampai kamu merasa kaya, baru mulai menyisihkan uang, karena kenyataannya, disiplin itu dibangun dari keterbatasan. Jika kamu bisa konsisten menyisihkan 5% saat gaji masih pas-pasan, kamu akan jauh lebih bijak saat penghasilanmu meningkat nanti. Anggap saja ini sebagai bentuk investasi pada karakter dan kedisiplinan diri sendiri, yang nantinya akan membuahkan hasil manis berupa tumpukan gramasi emas yang solid. Ada fenomena psikologis yang menarik saat kita sudah berhasil mengubah uang tunai menjadi saldo emas. Kita cenderung akan lebih sayang untuk mencairkannya. Berbeda kalau uang itu masih berbentuk saldo di rekening biasa, tangan kita pasti lebih gatal untuk memakainya beli ini dan itu. Begitu angka tersebut sudah terkonversi menjadi gramasi emas, otak kita akan mengategorikannya sebagai aset berharga, bukan lagi sekadar uang jajan yang bisa habis kapan saja. Perasaan memiliki aset yang nilainya stabil dan cenderung naik ini akan memberikan ketenangan batin yang luar biasa di tengah gempuran inflasi 2026. Kamu tidak akan lagi merasa was-was saat melihat harga barang naik, karena kamu tahu sebagian dari kerja kerasmu sudah tersimpan aman dalam bentuk logam mulia. Inilah cara paling efektif untuk menjaga nilai kerja kerasmu agar tidak hilang ditelan waktu dan kebutuhan yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Satu hal yang paling merusak rencana keuangan kita di tahun 2026 ini adalah rasa takut ketinggalan, atau yang biasa kita sebut FOMO. Jangan gampang keracunan saat melihat orang lain di media sosial pamer tumpukan emas batangan berkilo-kilo atau pamer saldo investasi yang fantastis. Ingatlah bahwa setiap orang punya garis start dan beban hidup yang berbeda. Jadi membandingkan prosesmu dengan hasil orang lain hanya akan membuatmu merasa kecil hati dan akhirnya berhenti menabung. Fokuslah sepenuhnya pada target pribadi yang sudah kamu susun dengan matang. Entah itu untuk mengumpulkan dana darurat, biaya pendidikan anak, atau persiapan DP rumah di masa depan. Emas yang kamu kumpulkan gram demi gram itu adalah amunisi untuk impianmu sendiri, bukan untuk dipamerkan agar terlihat hebat di mata orang lain. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kamu tidak akan mudah goyah, meskipun tren investasi di luar sana sedang berubah-ubah dengan sangat cepat. Penting untuk menanamkan dalam pikiran bahwa menabung emas itu adalah instrumen lari maraton, bukan lari sprint yang harus cepat sampai ke garis finish. Kamu tidak perlu merasa harus balapan dengan teman kantor atau tetangga yang mungkin bisa beli emas lebih banyak darimu bulan ini. Yang paling utama adalah kamu tetap berada di jalurmu sendiri, menjaga ritme napas keuanganmu agar tidak terengah-engah, dan memastikan setiap bulan ada sedikit aset yang bertambah. Dalam perjalanan panjang ini, kecepatan bukanlah segalanya, melainkan daya tahan dan konsistensi yang akan menjadi pemenangnya. Jangan berkecil hati jika progresmu terasa lambat dibandingkan orang lain yang terlihat melesat jauh di depan. Selama kamu masih terus melangkah dan tidak berhenti menyisihkan gaji, kamu sudah jauh lebih maju daripada jutaan orang di luar sana yang bahkan belum berani memulai langkah pertamanya sama sekali. Di tengah kondisi dunia tahun 2026 yang serba tidak pasti dan penuh dengan kejutan ekonomi, memiliki aset yang nyata dan berwujud adalah bentuk proteksi diri yang paling cerdas. Emas bukan sekadar logam kuning yang berkilau, melainkan sebuah benteng pertahanan yang akan melindungimu saat nilai mata uang kertas mungkin sedang mengalami guncangan. Ini adalah cara kita memberikan rasa aman bagi diri sendiri dan keluarga tercinta dari risiko-risiko finansial yang sulit diprediksi. Memilih untuk mengamankan sebagian kecil pendapatanmu ke dalam emas adalah investasi pada ketenangan pikiran yang tidak ternilai harganya.
Ketika kamu tahu bahwa kamu punya aset yang bisa diandalkan dalam kondisi darurat, kamu akan menjalani hari-hari dengan jauh lebih tenang dan percaya diri. Jadikan emas sebagai jangkar pengamanmu, sehingga sekeras apapun badai ekonomi menghantam, kamu punya pegangan yang kuat untuk tetap bertahan dan terus melangkah maju. Kalau saldo emas digital kamu sudah terkumpul pelan-pelan dan akhirnya setara dengan 1 atau 2 gram, jangan ragu untuk sesekali mencetaknya menjadi emas fisik. Ada kepuasan batin dan rasa bangga yang sangat berbeda saat kamu benar-benar memegang hasil jerih payahmu sendiri dalam genggaman tangan. Teksturnya yang padat dan kilaunya yang khas seolah menjadi bukti nyata bahwa kerja kerasmu selama ini tidak menguap begitu saja, melainkan telah menjelma menjadi aset yang sangat berharga. Mencetak emas fisik bukan sekadar soal estetika, tapi juga soal memvalidasi pencapaian finansial kecilmu di tengah tantangan ekonomi 2026 yang berat. Dengan melihat wujud aslinya, motivasi kamu untuk menabung biasanya akan melonjak berkali-kali lipat karena kamu bisa melihat langsung buah dari kedisiplinanmu. Ini adalah cara terbaik untuk merayakan kemenangan kecil tanpa harus menghamburkan uang, melainkan justru dengan memperkuat kepemilikan aset yang nilainya akan terus terjaga. Menyimpan emas dalam bentuk fisik sebenarnya juga memiliki fungsi sebagai rem darurat yang menjaga kamu dari sifat impulsif belanja online. Berbeda dengan saldo digital yang bisa dicairkan hanya dengan beberapa kali klik di ponsel, emas fisik membutuhkan usaha lebih jika ingin dijual atau digadaikan. Jeda waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk pergi ke toko emas atau butik logam mulia ini memberikan kamu kesempatan untuk berpikir ulang. Apakah kebutuhan ini benar-benar mendesak atau hanya keinginan sesaat? Hambatan fisik ini justru menjadi pelindung terbaik bagi tabunganmu, agar tidak gampang ludes untuk hal-hal yang tidak perlu. Emas fisik memaksa kita untuk lebih bijak dan sabar dalam mengelola kekayaan, karena kita tahu betapa besar perjuangan untuk mengumpulkannya gram demi gram. Dengan mengubah bentuk digital menjadi fisik, kamu sebenarnya sedang membangun sistem keamanan berlapis untuk masa depanmu, menjaganya dari godaan diskon dan tren gaya hidup yang seringkali menjebak dompet kita. Setelah emas fisik ada di tangan, langkah selanjutnya adalah menyimpannya di tempat yang paling aman dan kemudian cobalah untuk benar-benar melupakannya. Jangan setiap hari mengecek harganya sambil merasa cemas, karena emas bukanlah instrumen untuk mencari keuntungan cepat, melainkan untuk menjaga nilai kekayaanmu dalam jangka panjang. Anggaplah emas tersebut sebagai harta karun masa depan yang baru akan kamu buka saat benar-benar dibutuhkan untuk keperluan yang krusial. Biarkan waktu yang bekerja keras untuk meningkatkan nilai ekonomi emasmu, sementara kamu tetap fokus pada kegiatan produktif untuk meningkatkan penghasilan harian. Kesabaran adalah kunci utama dalam berinvestasi emas. Semakin lama, kamu mampu menyimpannya tanpa menyentuhnya, semakin kuat pondasi finansial yang kamu bangun. Di masa depan, kamu akan bersyukur karena pernah memiliki kesabaran untuk membiarkan aset kecilmu ini tumbuh tenang di sudut lemari atau brankas pribadimu. Coba deh, sesekali kamu berhenti sejenak dan bandingkan posisi aset kamu setiap 3 bulan sekali. Lihat kembali catatan atau histori transaksi kamu dari akhir Desember 2025 yang harganya masih 2,5 juta. Lalu bandingkan dengan pencapaianmu di Februari 2026 ini. Meskipun harganya mungkin naik turun atau fluktuatif di pasar, kamu akan menyadari satu hal penting. Nilai intrinsik emasmu tetap terjaga dengan sangat kokoh di tengah badai inflasi. Melakukan evaluasi berkala seperti ini bukan untuk membuatmu stres melihat grafik, melainkan untuk memberikan perspektif bahwa kamu sudah bergerak maju. Dengan melihat perkembangan saldo emasmu setiap kuartal, kamu bisa menilai apakah strategi potong paksa yang kamu jalankan sudah efektif atau masih perlu sedikit penyesuaian. Evaluasi ini adalah bentuk apresiasi pada diri sendiri. Pengingat bahwa di tengah kenaikan harga barang pokok, kamu masih punya pegangan aset yang nilainya ikut menyesuaikan. Seiring berjalannya waktu, ada kemungkinan gaji atau penghasilan sampinganmu akan mengalami kenaikan. Nah, disinilah jebakan paling berbahaya muncul. Jangan sampai kenaikan gaji itu hanya diikuti oleh kenaikan gaya hidup atau belanja yang tidak perlu. Strategi paling cerdas untuk cepat keluar dari lingkaran gaji pas-pasan adalah dengan menambah jatah beli emasmu setiap kali ada surplus pendapatan, bukan malah menambah cicilan barang yang nilainya cepat turun.
Jika biasanya kamu hanya menyisihkan 5% untuk emas, cobalah naikkan menjadi 10% atau lebih saat ada bonus atau kenaikan upah yang masuk ke kantongmu. Dengan menjaga gaya hidup tetap sederhana, sementara porsi tabungan asetmu terus bertambah, kamu sedang mempercepat jalanmu menuju kebebasan finansial yang sebenarnya. Ingat, kekayaan sejati tidak dilihat dari apa yang kamu pamerkan hari ini, tapi dari seberapa banyak aset produktif yang berhasil kamu amankan untuk masa depan nanti. Perlu kita tanamkan dalam hati bahwa emas memang tidak akan membuatmu mendadak kaya raya dalam waktu semalam, seperti skema investasi bodong di luar sana. Emas adalah instrumen yang sabar. Dia tidak menawarkan janji manis keuntungan instan, tapi emas memberikan kepastian bahwa kamu tidak akan pernah jatuh miskin atau kehilangan daya beli secara drastis. Dia adalah penyelamat saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja dan pelindung nilai dari keringat yang sudah kamu peras selama bekerja. Di tahun 2026 yang penuh ketidakpastian ini, memiliki emas adalah cara kita berkata tidak pada rasa cemas akan masa depan yang suram. Jadikan setiap gram yang kamu kumpulkan sebagai bukti cinta pada diri sendiri dan keluarga, sebuah warisan kecil yang akan terus bernilai meski zaman terus berganti. Emas adalah bentuk kemandirian finansial paling murni yang bisa dimiliki oleh siapa saja, bahkan oleh kita yang saat ini masih berjuang dengan gaji yang terasa pas-pasan setiap bulannya. Meskipun harga emas saat ini sudah bertengger di angka 3 juta rupiah, pintu untuk mulai menabung sebenarnya masih terbuka sangat lebar bagi siapa saja yang punya keberanian untuk memulai, bukan sekadar mereka yang hanya terjebak dalam rencana. Di tahun 2026 ini, strategi keuangan terbaik bukan lagi soal seberapa besar gramasi yang sanggup kamu beli di awal, melainkan seberapa disiplin dan tangguh kamu dalam menyisihkan sebagian kecil gaji di tengah gempuran harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Mulailah dari langkah yang paling kecil, mulai dari pecahan digital yang paling ringan, dan mulailah saat ini juga tanpa perlu menunggu momen yang sempurna. Percayalah, dirimu di masa depan nanti akan sangat berterima kasih atas keputusan besar yang kamu ambil hari ini untuk mengamankan nilai kerja kerasmu ke dalam logam mulia. Emas mungkin tidak menjanjikan kekayaan instan, tapi dia menjanjikan keamanan yang nyata, agar kamu tidak perlu lagi merasa was-was menghadapi masa depan yang penuh teka-teki. Gimana? Sudah siap buat mengamankan gram pertama kamu di bulan ini? Video ini murni untuk berbagi edukasi dan pengalaman, bukan perintah atau ajakan untuk membeli atau menjual emas, ya. Harga emas di tahun 2026 ini sangat fluktuatif, jadi pastikan setiap keputusan keuangan tetap ada di tangan kamu sendiri. Selalu lakukan riset mandiri, pahami risikonya, dan yang paling penting, sesuaikan dengan kondisi kantong serta rencana masa depanmu masing-masing. Gimana menurut kamu? Dengan harga emas yang sudah menyentuh 3 juta rupiah sekarang, apakah kamu tim yang makin semangat nabung atau malah makin ragu? Tulis pendapat atau target emas kamu di kolom komentar ya. Mari kita saling menyemangati sesama pejuang aset. Kalau video ini terasa bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan strategi finansial lainnya di tahun 2026 ini. Bagikan juga video ini ke grup keluarga atau teman kamu yang gajinya masih numpang lewat, tapi punya mimpi besar buat punya tabungan emas. Sampai jumpa di video berikutnya.